Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada pagi hari yang baru ini, mari kita sambut dengan harapan baru dengan sukacita. Mari kita bersukacita dengan belajar tematik hari ini, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. KD yang akan kita pelajari ada 3. KD yang pertama 3.2 mengenai kata tanya. Yang kedua 3.2 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang ketiga KD 3.2 tentang kegiatan ekonomi. Nah, pada KD yang pertama kita akan membahas 3.2 mengenai kata tanya. Masih membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks berikut ini. Nah, anak-anak harus baca dulu teksnya dari awal sampai akhir sehingga kita dapat membuat pertanyaan dan jawabannya. Nah, ingat, ketika kita membuat pertanyaan, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Jawab. Diulang lagi kata pengantarnya. Apa kata pengantarnya? Yaitu kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Seperti itu. Coba nomor 2. Di mana kerja bakti dilakukan? Jawabnya, kerja bakti dilakukan di lingkungan tempat tinggal mereka. Nomor 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan karena pemandangan dan udara di lingkungan tempat tinggal mereka kotor dan bau sampah. Yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti adalah warga masyarakat. Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti adalah bermusyawarah. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga adalah warga akan melakukan kerja bakti dan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk sampah yang dapat didaur ulang dan tempat sampah lainnya untuk sampah yang dapat membusuk. Nomor 7, berapa tempat sampah yang digunakan warga untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang? Tempat sampah yang digunakan warga untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang adalah 1. Nah, seperti itu cara membuat pertanyaan dan cara menjawab. Ketika membuat pertanyaan, jangan lupa diberi tanda tanya. Kemudian jawabnya harus menggunakan kata pengantar. Nah, dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti, seluruh warga ikut berperan serta. Nah, keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, ada juga hak dan kewajibannya. Nah, apa saja perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita bahas. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah sebagai berikut. Nah, kalau hak itu memperoleh udara yang bersih. Ini contohnya ya, Nak ya. Yang kedua, mendapatkan nilai. Nah, kalau kewajiban, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya, melakukan kerja bakti. Yang kedua, melaksanakan piket kerja. Piket kelas, ya. Misalnya, ingin memperoleh udara bersih. Nah, itu hak kita. Kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya apa? Agar kita memperoleh hak dan kewajiban, melakukan kerja bakti. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, kewajiban kita apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab kita apa? Melaksanakan piket kelas, melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Nah, seperti itu ya, Nak ya, perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Kewajibannya membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya apa? Merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kemudian yang kedua, ada musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya apa? Mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak kita apa? Mengajukan pendapat. Kemudian hak sebagai warga masyarakat lainnya, seperti contoh mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kemudian berpendapat dan berorganisasi. Kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Adapun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, dan desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hak dan kewajiban juga dapat diterapkan dalam kegiatan usaha perorangan dan kelompok, yaitu hak dan kewajiban sebagai konsumen adalah haknya menerima barang atau jasa yang diinginkan, lalu kewajibannya harus memberi upah atau harga yang sesuai. Sedangkan hak dan kewajiban sebagai produsen atau distributor adalah haknya menerima upah atau harga yang sesuai. Lalu kewajibannya apa? Memberikan barang atau jasa yang baik dan sesuai keinginan konsumen. Apa saja jenis-jenis usaha perorangan dan kelompok? Mari kita bahas. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara berkelompok atau perorangan. Yang pertama, usaha perorangan, yaitu pengertiannya pengusaha yang hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Yang kedua, firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resikonya kerugian ditanggung bersama. Nah, yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggotanya pasif, bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha saja. Contohnya CV Rian Motor, CV Kayu Jati, dan CV lainnya. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya PT Pembangunan Jaya. Kemudian yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya Perum Peruri, PT KAI, Bank Mandiri, dan masih banyak lainnya. Kemudian koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jenis usaha perorangan dan kelompok, mari anak-anak perhatikan dan pahami yang dikelola video sendiri dan yang dikelola berikut kelompok. ini. Seperti biasa, sekedar mengingatkan, nanti setelah menonton video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh informasi terupdate di channel kami. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami.
Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh dari industri kecil yaitu seperti usaha kerajinan mebel, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Dan yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Dan yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya dua orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau Persekutuan Komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham yaitu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Dan yang kelima adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia, ada 5 bentuk koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Oke, cukup sekian. Demikian penjelasan tentang jenis usaha perorangan dan kelompok dalam kegiatan ekonomi.
Nah, adapun pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, anak-anak kembali perhatikan video dan pahami. Bila perlu dicatat ya nak ya, video berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semua yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan selalu kita ingat. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas, tetap selalu berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan, kebersihan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.